Halo semuanya, kenalin aku Eli dari SMK Kartini Batam. Podcast kali ini aku tidak sendirian, aku ditemenin dengan teman aku. Nah, perkenalkan diri dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan aku Stefani dari SMK Kartini Batam. Oke, udah pada tahu ya. Jadi podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Steph? Nah, podcast kali ini kita mau ngebahas tentang perkawinan dini yang bertujuan agar masyarakat itu peduli atau dapat mengetahui apa saja yang akan mempengaruhi pada perkawinan dini ini. Asik nih di pembahasannya, tapi sabar dulu nih. Sebelumnya, kita kenalin dulu nggak sih apa itu perkawinan dini? Nah, bagi yang belum tahu nih ya, perkawinan dini ini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oke, semua udah tahu ya apa itu perkawinan dini. Jadi menurut undang-undang perkawinan akan diizinkan jika pria dan wanita itu udah sama-sama 19 tahun. Tapi kenapa ya belakangan ini tuh banyak banget anak-anak muda yang melakukan perkawinan dini? Sebenarnya banyak juga sih penyebabnya untuk hal begini ya. Banyak juga kasusnya. Salah satunya pas pandemi kemarin. Karena selama pandemi kemarin kita melakukan aktivitas belajar di rumah, tapi karena ada yang kurang pengawasan atau perhatian dari orang tua, ternyata aktivitas belajar di rumah itu disalahgunakan dan mengakibatkan remaja bebas bergaul di lingkungan sekitar, yang biasa kita sebut sebagai pergaulan bebas. Makanya terkadang bisa terjadi seks bebas gitu sih. Dan juga dari data yang aku dapat nih ya, data kasusnya dari artikel kompas.com, sih katanya pada tahun 2019 ada 23.126 kasus. Tahun 2020 ada 64.211 kasus dan tahun 2021 ada 59.709 kasus. Nah, dari data itu kita bisa lihat ya angka kasusnya sangat mengerikan. Nah, salah satu kasus pernikahan dini ini terjadi di Lombok Tengah, yaitu sepasang anak remaja berinisial S yang berumur 15 tahun dan NH berumur 12 tahun yang viral di media sosial. Katanya sih pernikahan ini tidak direncanakan, tapi orang tua perempuan tersebut memaksa agar pernikahan dilangsungkan karena si S ini dianggap mengajak jalan putri mereka hingga menjelang malam. Tapi pernikahan mereka tidak dilibatkan ke kantor urusan agama, melainkan secara agama. Jadi pada saat COVID ini sangat membuat kasus pernikahan dini ini meningkat ya. Ya, betul banget. Terus juga kalau bisa sih diharapkan kepada remaja sekarang ya, kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri karena namanya juga perkembangan zaman, apalagi zaman sekarang pergaulan itu bisa semakin meluas. Tapi nih, gimana kalau misalnya kita tuh terpaksa untuk melakukan nikah dini? Ada nggak sih yang harus dipersiapkan? Pastinya ada dong. Contohnya kita harus mempersiapkan mental dan juga finansial. Ya, finansial emang penting banget sih karena banyak anak-anak sekarang pas nikah dini itu nggak memikirkan finansial sehingga pas nikah banyak pertengkaran yang dibelakangi oleh finansial tersebut. Ya, terus kita harus siap juga sih untuk menjadi yang namanya orang tua karena gak mudah untuk menjadi seorang orang tua. Harus merawat dan juga membimbing anaknya dengan baik. Yang pastinya juga membutuhkan finansial yang cukup banyak, belum lagi biaya melahirkan dan juga perlengkapan anak. Iya sih, kalau kita nggak menyiapkan dan memikirkan ke depannya secara matang, pastinya akan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangganya. Nah iya, pernikahan dini ini bisa berdampak buruk loh. Contohnya seperti depresi, kecemasan, dan juga contohnya di Amerika Serikat nih ya. Pernikahan dini ini bisa berdampak pada peningkatan resiko kesehatan yang serius, seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Bahkan kesehatan mental juga bisa loh. Karena terkadang ada yang belum siap mentalnya sehingga ia bisa depresi karena di usia yang masih muda mereka belum memiliki kekuasaan dalam diri mereka sendiri. Kemudian pengetahuan mereka tentang seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi seperti HIV. Tapi ada juga sih dampak positifnya. Contohnya seperti menghindari perbuatan zina dari segi agama dan juga mungkin ada sebagian yang bisa menjadi lebih bertanggung jawab dengan hidupnya. Setuju, itu juga akan berdampak bagi si anak dari hasil perkawinan dini ini karena belum matangnya usia si ibu sehingga angka resiko kematian bayi lebih tinggi, lahir dalam keadaan prematur dan anak beresiko terhambat pertumbuhannya atau stunting. Tampaknya cukup serius nih ya. Nah, kalau menurutmu nih Steph, kalau udah terlanjur nikah dini, apa sih yang sebaiknya dilakukan agar pernikahannya tetap harmonis?
Ya, pastinya mesti bisa menyesuaikan diri dan memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Terus harus memberi dukungan satu sama lain, memiliki satu tujuan yang ingin dicapai, dan pastinya harus saling terbuka satu sama lain. Itu akan mempermudah pasangan dan hubungan rumah tangganya. Wow, menantang juga ya. Mikir-mikir dulu deh. Menantang banget dong. Jadi bisa dibilang secara garis besar untuk mengurangi perkawinan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan, kemudian fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri. Ya nih, terus agar perkawinan pada usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orang tua perlu terus-menerus melakukan pendampingan pada anaknya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Pembahasan kali ini cukup berat ya. Mungkin ini aja ya Steph yang bisa kita sampaikan mengenai pernikahan dini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan ya. Semoga kita semua juga dijauhi dari hal-hal seperti ini ya. Tapi sebelumnya nih, kesimpulan yang dapat kita ambil kali ini yaitu pernikahan dini adalah akad nikah yang berlangsung di bawah umur 19 tahun. Nah, pernikahan ini ada sisi positif, negatif, dan sisi baik sesuai apa motif masing-masing pasangan yang ingin melakukan pernikahan dini ini. Oke, mungkin ini aja bisa kami sampaikan. Aku sama Eli pamit dulu ya. See you next podcast guys. Thank you guys. Bye-bye.